Pasukan Putri Duyung. Dahulu kala, di negeri di bawah air ada kerajaan yang indah. Di sana hidup makhluk paling bahagia yang menjalani hidup mereka sepenuhnya. Aku menang. Aku bahkan tidak tahu apa yang kita mainkan. Kerajaan unik ini disebut Pulau Amfibi. Ya, itu disebut pulau karena ada pulau sebenarnya yang bagian dari kerajaan ini. Orang-orang Mer di kerajaan ini jarang terlihat duduk diam. Mereka akan bermain atau berkeliaran di seluruh dunia. Di dunia amfibi, hiduplah kelompok 5 teman yang cerdas. Terra, Aqua, Prostor, Hori, dan Vento. Inilah kisah unik kelima sahabat ini dan petualangan mereka. Oh ya ampun, aku merasa bosan sekali. Ayo kita pergi berlibur. Aku tidak punya waktu untuk liburan. Aku akan pergi untuk perjalanan paus akhir pekan. Kau melihat bagaimana aku berputar? Tolong berhenti pamer, Aqua. Apa pembahasannya, teman-teman? Apa kalian tahu? Mereka menemukan kapal besar dan kalung berusia beberapa abad. Kalian seharusnya melihat ikan pedang itu berebut kalung. Seperti yang kukatakan tadi, aku merasa bosan. Kalau tidak liburan, bagaimana kalau kita piknik? Hanya sehari saja pergi dari Pulau Amfibi. Mari menjelajah. Terdengar menyenangkan. Aku ikut. Ayo pergi ke Tatinum dan bertemu Ariel. Dan begitu saja, mereka pergi ke kerajaan lain untuk merayakannya. Mereka berenang berjam-jam, bermain dan berputar-putar. Tapi tiba-tiba, mereka merasakan sesuatu di lautan. Apa yang terjadi? Sepertinya tempat tidur air bergetar. Cepat, berpegang pada sesuatu. Ini bisa berubah menjadi gelombang besar. Dan itu benar. Gempa di bawah air membuat air terganggu sehingga menimbulkan gelombang yang besar. Ya ampun, aku bisa melihat sesuatu di permukaan air. Aqua, jangan. Ada gelombang besar yang terbentuk dan Aqua bisa saja tersesat di dalamnya. Merasakan bahaya, keempat temannya mengikuti Aqua untuk menghentikannya. Tapi sudah terlambat. Gelombang menciptakan kekuatan yang kuat dan membuat mereka semua pingsan. Apa? Di mana kita? Teman-teman, bangun. Ini bukan Titanum atau amfibi. Teman-teman, bangun. Apa yang terjadi? Ya ampun, aku minta maaf. Aku pikir kita terlempar jauh ke suatu tempat. Dan aku pikir benda yang mengkilap itu hanya refleksi. Oh, Aqua, berhentilah bersikap penasaran. Mari kita berpikir untuk pergi dari sini. Tapi sesuatu menarik perhatian Hori. Tunggu sebentar. Lihat ini. Karang ini kehilangan warnanya. Oh, mungkin karena sudah tua? Tidak, karang tidak kehilangan warna, hanya karena sudah tua. Itu terjadi hanya ketika air laut terlalu panas. Tapi airnya baik-baik saja. Ada yang salah. Karang tidak mampu menahan sinar matahari. Tidak memiliki tabir surya. Oke, kami tahu kau mempelajari karang, tapi ini terlalu berlebihan. Karang tidak menggunakan tabir surya. Kita yang menggunakan. Dan itu juga hanya saat di pulau. Karang yang lebih dekat ke permukaan air memiliki tabir surya alami untuk melindunginya dari sinar matahari. Oh, aku punya tabir surya. Mungkin ini akan membantu. Benarkah, Aqua? Bagaimana kau menyelesaikan sekolah, Mar? Ini sangat konyol, Aqua. Karang membutuhkan tabir surya dengan SPF yang lebih tinggi. Oh ya ampun, kalian berdua bercanda terus. Karang kehilangan tabir surya alami mereka, kalian jenius. Ya ampun, ini serius. Dan karang-karang yang ada di bawah sana juga kehilangan ganggangnya. Gang apa? Ikuti saja aku. Hori sedang melakukan sesuatu. Mereka semua mengikutinya dan mencapai parit yang dalam di bawah air. Setelah berenang sebentar di perairan asing, mereka mencapai tempat yang dulunya tampak seperti kota yang indah. Oh ya ampun, tempat apa ini? Lebih seperti dulu, ini tempat apa? Teman-teman, kalian dengar itu? Oh, itu suara yang indah dan juga sedih. Saat mereka mengikuti suara itu, mereka menemukan seekor bayi kuda laut di bawah jembatan yang hancur. Kalian semua bukan berasal dari sini. Kalian di sini untuk mencuri permata ya? Mencuri permata?
Ngomong-ngomong, siapa namamu anak kecil? Bubbles. Ya, Bubbles. Kita di sini bukan untuk mencuri apapun. Namaku Tera. Dan ini adalah teman-temanku, Aqua, Prostor, Hori, dan Vento. Bisakah kau beritahu kami mengapa kau bersedih, Bubbles? Karena rumahku tercinta, Grander, rumahku menghilang. Kerajaan Grander pernah menjadi kerajaan paling indah di bawah air. Semua jenis makhluk laut tinggal di sana dan bahagia di sana. Tapi kemudian suatu hari jiwa kerajaan kami diambil dari intinya. Inti dari jiwa apa? Kerajaan kita ditenagai oleh Zamrud yang ditempatkan di intinya di dalam istana es. Belut besar memasuki istana dan mencoba mencurinya. Ketika Zamrud dipindahkan dari intinya, setiap makhluk yang ada di Grander mengikutinya dan berenang di belakang belut. Dalam semua kekacauan itu, belut menjatuhkan Zamrud dan dia bersarang di gua yang dalam, di dalam parit yang berbahaya. Karena permata adalah satu-satunya sumber energi bagi Grander, ketika Zamrud dipindahkan dari intinya, karang mulai kehilangan warnanya. Kau tahu permata itu menjaga kerajaan tetap harmonis, menjaga keseimbangan. Dengan itu hilang, terjadi kekacauan. Itu perlu dibawa kembali ke kerajaan. Jika permata itu tidak segera ditemukan, maka Grander akan hilang. Bubbles memberitahu mereka bahwa banyak makhluk datang mencari permata itu dan banyak yang datang dengan harapan mencurinya juga. Tapi semua kembali dengan tangan kosong. Mereka bahkan tidak bisa melewati pintu raksasa. Aku mengerti keputusasaanmu, Nak. Tapi aku tidak yakin mencuri adalah sesuatu yang harus kau tunggu. Mencuri itu buruk. Di mana permatanya, Bubbles? Mungkin kami dapat mencoba dan mengembalikannya untukmu. Bubbles membawa mereka semua ke pusat gua. Oke, Bubbles. Kami akan mengurusnya dari sini. Kami tidak tahu apa yang mungkin terjadi, jadi kau pergilah dan tunggu kami di jembatan. Semoga berhasil kalian. Kelimanya menyelidiki pintu berat di pintu masuk. Wow, ini kuat sekali. Atau mungkin kau menjadi dirimu lagi dan perlu untuk tenang. Lihat di sini. Ada tuasnya, tapi Hori tidak bisa menariknya. Itu terlalu berat. Tunggu, biar ku coba. Wow! Tidak bisa terbuka lagi. Aqua yang paling fleksibel secara sukarela berguling di bawah lubang kecil dan masuk. Dia membuka pintu dari dalam dan membiarkan semuanya masuk. Beritahu aku kalau aku tidak sendirian. Kita semua ada di sini, Aqua. Terlalu gelap. Bagaimana kita melanjutkannya? Oh, aku tahu. Vento, kau bilang kau memiliki paru-paru yang besar, kan? Jadi kau pasti punya banyak ruang di dalam. Oh, aku tahu yang harus dilakukan. Vento menghirup melalui insangnya dan mengisi udara. Kemudian dia menghembuskan napas perlahan tapi keras, meniup gelembung di air yang menunjukkan jalan melalui parit. Mereka semua mengikuti gelembung dan menemukan dinding raksasa yang tebal. Tidak ada tuas di sini. Itu terlalu kuat. Tidak, ini harus dihancurkan. Ini harus dihancurkan dengan kuat. Prostor! Oh, aku tahu, Prostor. Kembali dan berenang secepat mungkin menuju tembok ini. Itu akan memberikan hentakan. Sedikit kecepatan dan kekuatan segera datang. Kau berhentilah pamer dan berenang saja. Dan Hori benar lagi. Dinding runtuh dan di dalamnya ada Zamrud. Mereka melewati semua rintangan dan membawa Zamrud keluar dari gua. Mereka membawanya kembali ke istana es dan meletakkannya di tempat yang seharusnya. Dan voila, kerajaan mendapatkan kembali warna dan kejayaannya. Bravo, kalian semua berhasil melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan siapapun. Kalian waspada, kuat, fleksibel, agresif, dan punya pemikiran yang jernih. Semua di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Kami berterima kasih atas pelayanan kalian pada kerajaan Granger. Kalian sungguh pasukan Putri Duyung. Pasukan Putri Duyung.
Aku suka nama itu. Yeay! Pasukan Putri Duyung. Granger mengatur agar mereka semua kembali ke pulau amfibi mereka. 5 teman itu setelah menghadapi petualangan lebih dekat dari sebelumnya. Mereka belajar bahwa apa yang membuat mereka lebih baik bukan hanya keterampilan individu mereka yang unik, tapi pengetahuan tentang kapan menggunakannya dan bagaimana menggunakannya bersama-sama.